Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu wa ihtada bihadihi ila middini amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di kitab Fawaidul Fawaid di bab yang ke-13, masih dalam penafsiran surat Qaf. Kali ini di surat Qaf ayat 23 dan ayat 24. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat 25 dan seterusnya. Tafadhal dibaca. Tiga belas. Qala musannif rahimahumullah, kesaksian malaikat pendamping. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahannam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Quran surah Qaf ayat 23 sampai 24. Dalam ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa malaikat yang selalu mendampingi dan mencatat semua perbuatan dan ucapan manusia di dunia kelak akan berseru setelah mengantarkannya ke hadapannya, inilah orang yang engkau jadikan aku sebagai pendampingnya di dunia. Aku telah menghadirkan dan menghadapkannya kepada engkau. Demikian penafsiran Mujahid. Adapun Ibnu Qutaibah, ia menafsirkan, maksudnya inilah hasil ucapan dan perbuatannya yang telah aku catat dan aku hitung, semuanya ada di sisiku. Apabila direnungi, di dalam ayat tersebut terkandung dua makna. Pertama, inilah orang yang aku dijadikan pendampingnya, dan kedua, inilah amal yang telah kucatat darinya. Baik. Ayat ini yaitu pada ayat 23 berkaitan dengan, tentu pertama, mereka yang mengingkari hari akhir, karena memang konteks ayat-ayat yang di atas itu kan berkaitan dengan mereka yang tidak percaya dengan apa? Hari akhir, hisab. Ya. Kemudian ingat, orang yang nggak percaya sama hari akhir itu tentu pertama orang kafir ya. Yang pasti orang kafir, yang pasti. Bisa jadi memang itu dari orang kafir, bisa jadi dari seorang yang mengaku dirinya muslim. Seperti yang di surat apa? Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Di situ disebutkan ciri-cirinya. Salat, ya kan, menunjukkan bisa jadi itu muncul pada diri mereka yang mengaku dirinya muslim tapi dia tidak percaya dengan hari akhir, dan itu banyak sekarang. Nah, konteks ayat-ayat ini memang berbicara tentang mereka. Kemudian yang kedua, ayat ini yaitu ayat 23 ini berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu di ayat 21. Coba lihat di halaman 177, ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahida. Dan apa? Setiap orang akan datang. Datang kemana? Datang di padang mahsyar. Barakallahu fiik. Setiap orang akan datang di padang mahsyar. Setiap orang, setiap. Sama siapa? Ma'aha sa'iqun wa syahida.
Ada yang nuntun dan ada yang jadi apa? Saksi. Ingat ya, bahasan yang lalu ada sini. Karena ini berkaitan dengan itu. Jadi ada yang nuntun, ada yang apa? Jadi saksi. Lalu Allah berfirman di ayat ini, wa qala qarinuhu. Ya. Qarin. Qarin ini adalah sosok yang selalu dekat dengan dirinya. Qarin itu sosok yang selalu dekat dengan dirinya dan tidak terlepas dari dia. Nggak akan lepas dari dia. Qarin ini. Siapa yang dimaksud qarin ini? Qarinnya mengatakan, semua para ahli tafsir menyebutkan bahwa qarin ini adalah malaikat. Adalah malaikat. Wa qala qarinuhu. Malaikat berkata, qarinnya dia. Dia ini berarti siapa? Yang dibawa tadi kan? Paham? Yang dibawa tadi. Qarinuhu. Yani, malaikat yang bawa dia berkata. Nah, siapa malaikat yang membawa dia? Apakah dia yang nuntun atau yang menjadi saksi? Oke? Nah, di situ ada dua pendapat di kalangan para ahli ilmu, para ulama salaf. Di sini Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan Mujahid rahimahullah ta'ala. Beliau mendukung pendapat bahwa yang nuntun ini adalah siapa? Yang mendampingi dan mencatat semua perbuatan dan ucapan manusia. Berarti siapa qarin ini? Kalau dari ayat yang sebelumnya tadi, sa'iq atau syahid atau dua-duanya, sa'iq dan syahid. Hah? Ini kayak ngeblank gini yang di sini bapak-bapak ini. Hah? Saya tahu ada sebagian saya bisa tunjuk orang-orangnya yang lagi bengong ini. Saya tahu Pak, Anda bengong saya tahu. Ya, mohon maaf, Pak, jangan bengong, Pak. Ya, jangan bengong. Ya. Orang bengong sama orang perhatian itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Saya ulangi lagi. Wa qala qarinuhu, dan qarinnya berkata. Qarin di sini adalah malaikat. Oke? Malaikat yang mana? Kalau dari ayat yang 21, di situ ada malaikat yang sa'iq, nuntun, ada malaikat yang syahid, yang apa? Saksi. Nah, yang ngomong ini malaikat yang mana? Yang sa'iq atau syahid atau dua-duanya? Di sini Ibnu Qayyim mengatakan apa? Yang selalu mendampingi dan mencatat semua perbuatan dan ucapan manusia di dunia. Berarti yang mana? Hah? Yang satu apa? Satu orang, satu malaikat apa dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan beliau bilang di sini yang selalu mendampingi. Mendampingi ini berarti siapa? Sa'iq. Sa'iq itu kalau bahasa kita sopir, Bu. Sa'iq. Atau kalau pejabat apanya? Ajudannya, asisten. Belum tentu asisten, ajudan pribadi. Ya. Dan mencatat semua perbuatan dan ucapan manusia. Yang ini siapa ini? Hah? Syahid. Ini baru syahid. Nah, Ibnu Qayyim lebih menguatkan pendapat Mujahid rahimahullah ta'ala.
Dan ini yang dikuatkan Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir dan yang lainnya. Jadi waqala qarinuhu, malaikat yang apanya? Yang dampingi, nuntun, sama yang jadi apa? Saksi, ngomong. Ya. Berarti ngomongnya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ngomong apa? Hadza ma ladayya atid. Ma ladayya, ini yang saya bawa. Ma ladayya, yang saya bawa. Apa yang saya bawa? Atid, yaitu sesuatu yang saya jaga. Sesuatu yang saya jaga. Apa ini? Inilah ucapan malaikat itu di hadapan Allah. Inilah orang yang engkau jadikan. Kalau bahasa kita, inilah orangnya. Maksudnya apa? Allah menyuruh malaikat ini untuk mendampingi siapa? Si fulan ini. Allah menyuruh malaikat ini untuk mendampingi si fulanah ini. Mulai dia mukallaf, ya, sampai kapan? Sampai wafat. Ketika di hari kiamat dibawa, ya Allah, ini loh orangnya yang saya temani selama hidupnya. Engkau jadikan aku sebagai pendampingnya di dunia. Aku telah menghadirkannya dan menghadapkannya padamu. Ini loh orangnya yang engkau tunjuk, mendampingi dia, aku dampingi dia selama dia wafat. Sekarang saya bawa lagi si fulan ini di hadapan. Terus apa? Ditambahkan, dan inilah hasil catatannya. Ini orangnya, dan ini catatan dia. Catatan amal dan catatan perbuatan dia. Semuanya sudah ada di sini. Fayu'ta tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin madda basarih. Lalu diberikanlah kepadanya 99 lembar. Satu lembarnya sepanjang mata dia memandang. Nah, ini orangnya, ini loh orangnya, ini catatannya. 99 lembar. Satu lembarnya sepanjang mata memandang. Lalu orang kafir ini bilang, karena dia orang yang tidak beriman, dia bilang, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini lembaran apa? Kok semua yang ada di sini dicatat? La yughadiru saghiratan. Lembaran ini tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang kecil pun, melainkan semua terpampang tertulis di sini. Apalagi yang besar. Semua tertulis di sini. La yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Ini jemaah. Berarti di sini ada dua, seperti yang disajikan Ibnu Qayyim. Inilah orang yang dijadikan, yang aku dijadikannya pendamping. Maksudnya siapa ini? Inilah orang yang aku dijadikan pendampingnya. Maksudnya siapa? Orangnya si fulan ini, fulanah ini, kita. Ini loh orangnya. Ini orangnya. Yang kedua, ini loh amal yang telah kucatat. Ini orangnya, dan ini apanya? Catatan amalnya. Terus, ini saksinya. Siapa saksinya yang kemarin?
Ah, kemarin siapa saksinya? Nah, coba dibuka. Kemarin yang jadi saksi mulai pertama siapa? Diri sendiri, tapi ini kan waktu sakratul maut. Kemudian Allah yang tahu semua perbuatan kita. Kemudian siapa? Rasul SAW, ya kan? Kemudian umat Islam semua yang ada di sekitar kita. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian isi bumi dan seisinya. Batu, pohon, pasir, semuanya. Kemudian apa? Anggota tubuh kita semuanya. Terus mau kemana lari? Aina tadhhabun? Mau kemana kalian pergi? Kata Allah. Aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Lalu Allah bilang, Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang selama ini sombong? Mana orang-orang yang selama ini merasa dirinya penguasa? Mana? Makanya di Al-Fatihah bunyinya Maliki Yaumiddin. Karena di dunia banyak orang merasa dirinya penguasa. Maliki Yaumiddin. Tidak ada yang manfaat kalau sudah seperti itu. Maka itulah saat itu apa? Yauma yafirrul mar'u min, setiap orang akan ngurus dirinya sendiri-sendiri. Dia lari ke saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, anaknya. Minta tolong sama siapa aja. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Tafadhal, lanjutkan. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada dua malaikat tersebut, Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Quran Surah Qaf ayat 24. Adapun perintah Allah ini ditunjukkan kepada malaikat penggiring dan malaikat saksi, atau ditunjukkan kepada malaikat yang diberi tugas untuk menimpakan azab, sekalipun hanya satu malaikat. Penyebutan redaksi perintah kepada dua orang, tetapi yang dimaksud hanyalah satu orang, sudah populer di kalangan bangsa Arab. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa huruf alif pada lafaz al-qiya tersebut merupakan pengganti huruf nun taukid khafifah, salah satu bentuk penegasan, kemudian dibaca wasol, bersambung pada posisi yang seharusnya wakaf atau berhenti. Paham? Nggak yakin. Paham? Ini bicara sastra Arab. Oke, saya beri gambaran. Tadi yang dimaksud dengan Qorin siapa? Berarti ada berapa malaikatnya? Dua kan? Di sini dikatakan al-qiya. Al-qiya, jika yang dimaksud dengan Qorin itu dua malaikat, maka di sini nyambung al-qiya. Lemparkanlah wahai dua orang malaikat. Pak, kakinya minta tolong. Kecuali Anda sakit, fadhal, enggak apa-apa. Nah. Al-qiya. Jadi al-qiya itu digunakan untuk dua mukhatab, dua orang yang diajak bicara. Lemparkanlah wahai dua orang malaikat. Oke. Kalau satunya alqi, lemparkanlah dia. Berarti yang diajak ngomong siapa? Satu apa dua? Satu. Seperti saya bilang,
isyrab, berarti yang saya ajak omong berapa orang? Satu. Kalau saya bilang isyraba, berarti yang saya ajak ngomong dua. Kalau saya bilang isrobu, berarti yang saya ajak ngomong banyak. Saya belajar bahasa Arab nih. Jadi isyrab, berarti yang diajak ngomong berapa? Satu. Isyraba, dua. Isyrabu, banyak kalian semua. Oke. Di sini al-qiyah, berarti ada berapa malaikat? Dua kan? Yaitu siapa? Saik sama syahid. Jadi saik sama syahid ini disuruh apa? Nenteng nih orang, sekalian nenteng bulan ngelemparin kemana? Neraka. Kan ditenteng dari bangkit dari kubur, setelah itu ditenteng kemana? Mahsyar. Setelah ditenteng ke mahsyar, dilaporin di hadapan Allah. Ya Allah, ini loh orangnya. Ini catatannya, ini saksi-saksinya semua. Oke? Lalu Allah bilang kepada dua malaikat ini, ya udah kalian berdua lemparin dia ke neraka sekalian. Paham sampai sini? Penafsiran yang kedua, ini disebutkan ada 3 penafsiran. Ibnu Qayyim menyebutkan secara lembut sekali di sini. Ya. Penafsiran yang kedua, qarin ini adalah 1 malaikat, bukan 2. Qarin ini 1. Siapa? Yaitu malaikat yang jadi saksi saja. Jadi yang ngomong malaikat yang syahid. Siapa? Syahid. Saiknya yang nonton enggak. Syahid saja. Oke? Paham? Siapa syahid ini? Yaitu malaikat yang mencatat kemungkaran. Ini penafsiran Imam Ibnul Jauzi. Malaikat yang di sebelah kiri yang nyatat. Ini yang nenteng. Ditemani oleh saik. Nah, ketika ngomong di depan Allah, yang ngomong ini yang kiri ini. Yang ngomong yang kiri. Ya Allah, ini orangnya. Inilah catatan dia yang buruk semua. Oke? Lalu Allah bilang di sini, al-qiyah. Kepada siapa? Pada siapa? Yang syahid doang, 1 ini. Tapi kok menggunakan gaya bahasa yang dipakai untuk 2 orang? Nah, disinilah beliau bilang, mana? Penyebutan redaksi perintah kepada 2 orang, tetapi yang dimaksud hanyalah 1 orang, sudah populer di kalangan bangsa Arab zaman dulu. Ini maksudnya. Jadi saya ngomong kepada akh ini, kalau bahasa standarnya isyrab, kan gitu kan? Karena 1, tapi saya bilang kepada dia isyraba. Padahal yang saya suruh siapa? 1. Ini dalam bahasa Arab zaman dulu, atau bahasa Arab yang paling fasih, yang paling benar, isyraba katanya. Minumlah. Digunakan kata untuk 2 orang. Dan itu sangat benar dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kaya ya. Ya kan? Sebagaimana kata ganti nahnu, kita. Kalau bahasa Indonesia kita itu dipakai rame-rame kan? Dalam bahasa Arab, kita itu bisa dipakai rame-rame, dan kita itu dipakai untuk 1 bisa. Dan ini banyak di Al-Quran. Ustadz, ini kan Allah yang berfirman, tapi kenapa kok pakai bahasa kita? Kan sering tanya gitu kan? Jadi kita dipakai untuk tunggal 1. Kenapa? Litta'zim. Tujuannya untuk memuliakan, mengagungkan.
bahasa Arab nih jamaah. Makanya dalam ilmu alat bahasa Arab itu banyak sekali ilmu alatnya, bukan satu. Ya, nahu itu mengurusi susunan kata. Sarf itu mengatur perubahan kata. Balaghah mempelajari tentang penggunaan makna kata dan kalimat. Buyeng nanti. Dan kalau masuk pendalaman S2, S3 itu sendiri-sendiri. Ada S2 Nahu, ada S2 Saraf, ada S2 Balaghah. Itu sendiri-sendiri. Ada lagi akar kata, usul lugha. Saya punya dosen dulu Nahu, doktor, bukan Nahu, bukan Saraf, bukan Balaghah, tapi akar kata. Makanya jangan Anda menceritakan ini apa. Disinilah pentingnya. Kenapa kita ketika mengetahui, pengen tahu tafsir ayat, balik ke ulama. Balik kemana? Ulama. Kita suruh nguasain ini. Yang lurus sampai keribu barangkali. Yang keribu sampai lurus ya Mas ya. Wah, ngelnya. Orang Indonesia jarang yang sampai 1-2 aja. Oke. Kemudian disebutkan pula di sini oleh Ibnu Qayyim tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan pula bahwa huruf alif al-qiyah a di sini. Sebenarnya saya nggak mau jelasin, tapi karena dijelaskan. Huruf alif di sini, a di sini merupakan pengganti huruf nun taukid. Jadi intinya gini deh, alif di sini ini fungsinya apa? A. Aslinya ilqi, jadi alqi. A di sini maknanya adalah penekanan arti. Penekanan arti. Ya, seperti lam, seperti nun. Nun itu ini wala nabluwannakum. Di Al-Baqarah kan wala nabluwannakum bil khawfi wal ju'i wa naqsin, ya kan? Wala nabluwanna itu nun tasdid itu fungsinya apa? Penekanan arti bahwa pasti terjadi. Al-qiyah pasti dilempar. Nggak mungkin enggak. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Paham? Paham ya? Yang penting tahu gambaran gitu loh ya. Ini loh ayat, ini loh para ulama kalau menganalisa, ya, menganalisa satu kata. Kita dulu kuliah begini, satu kata dianalisa dulu. Profesor doktor yang ngajar kita. Satu kata dianalisa menurut versi beberapa madhab para ahli lughah. Sampai kita bilang, ini kalau keluar ujian mampus kita. Dulu gitu. Baik, kita lanjutkan di bab yang ke-14. Dari ayat yang 25 dan seterusnya. Ini bicara tentang sifat-sifat mereka yang dilempar di neraka itu. Ini yang penting itu kan ya. Sifat-sifat orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Dan mereka yang dilempar ke neraka. Fadal dibaca. 14. Sifat orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manna'il lil khairi mu'tadim murib, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. La ilaha illallah. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan ilah lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Syaitan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Quran surat Qaf ayat 25 sampai dengan 30. Allahumma ajirna minan nar. Terus A. Beberapa sifat orang kafir yang keras kepala. Kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Setidaknya ada 6 sifat yang disebutkannya dalam ayat 24 sampai dengan 26, yaitu sebagai berikut. 1. Kufur terhadap nikmat Allah dan mengingkari hak-haknya, kufur terhadap agamanya, kufur dalam mengesahkannya, kufur terhadap asma dan sifat-sifatnya, kufur terhadap para rasul dan malaikatnya, serta kufur terhadap kitab-kitab dan pertemuan dengannya. Ayat 24. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan macam-macam kufur, macam-macam orang yang kufur. Yang jelas mereka yang kufur dialah yang disebutkan ancamannya di ayat ini. Lemparkan dia ke neraka. Siapa saja tipe orang yang kufur itu? Yang pertama, kufur nikmat. Kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Dia mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena apa? Karena beberapa faktor. Seperti ucapan Imam Hasan Al-Basri, ciri mereka adalah yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Orang yang seperti ini yang diingat adalah musibahnya. Tetapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, mereka ingkari, mereka lupakan. Ibarat ungkapan kita, di saat ada masalah, dia akan rame mulutnya. Tapi di saat dia nyaman, tidak kelihatan batang hidungnya. Ya kan? Kalau nggak punya duit, rame dia. Duh, lagi sepi mas, usaha mas. Iya nih, aduh lagi kosong, nggak ada pemasukan nih, udah berapa hari, berapa bulan nggak ada pemasukan mas. Ya, udah ngoceh deh kayak burung kenari di pagi hari. Tapi giliran punya uang, punya duit, hilang. Diem habis, diem mas. Diem tuh. Ya kan? Nah inilah ciri siapa? Jadi kalau nikmat, kan Allah bilang fa'amma bi ni'mati rabbika hadith. Maksudnya apa? Ibadah kamu. Ini nikmat Allah juga. Musibah juga nikmat. Karunia dari Allah biar kita iman. Ya. Biar kita sabar. Tapi ini kufur nikmat. Kayak Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semua karena kepintaran saya. Karena jeripaya saya. Karena kegigihan saya. Karena keuletan saya. Karena kreativitas saya. Dan sebagainya.
Sombong dia. A'udzubillah. Kufur nikmat. Yang kedua, mengingkari hak-haknya. Yaitu apa? Kufur di sini ingkar dengan apa yang Allah wajibkan kepada dia. Mengingkar, dia nggak percaya sama perintah Allah, larangan Allah, enggak. Apa ini semua? Faham yang ini? Ini ingkar semua yang ini tentu menjadikan dia murtad. Kalau kufur nikmat, dosa besar, tidak menjadikan dia murtad, tidak. Ya. Tapi kalau yang kedua, pasti seperti orang mengingkari kewajiban sholat. Sholat ini nggak wajib. Zakat nggak wajib. Cukup kita bayar pajak. Namanya ya kan. Haji nggak wajib ini. Buang-buang duit aja. Lebih baik duit yang dipakai untuk haji untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kan gitu kan ada yang ngucapin. Jadi mengingkari. Zina halal. Kita berhubungan dengan orang yang walaupun tidak ada ikatan nikah, boleh, nggak apa-apa, halal. Ya kan? Walaupun dia membatasi dalam batasan tertentu, yaitu dengan pacar atau apa, dikiaskan dengan ini kufur murtad. Menghalalkan riba. Oh, riba halal, nggak apa-apa. Yang haram itu zaman dulu. Sekarang halal. Oh, ini bisa murtad orang. Kufur terhadap agamanya, mengingkari Islam. Islam satu-satunya agama? Tidak. Islam bukan satu-satunya agama. Semua agama ini benar. Ini bisa murtad jemaah. Kufur dalam mengesahkan Allah. Ya, dia mengingkari tauhid. Dia membenarkan syirik. Syirik besar. Syirik besar murtad. Kufur terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Dia tidak percaya sama sifat-sifat Allah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Jauhi orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini bahaya. Bisa murtad ini. Kufur terhadap para rasul. Dia tidak mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kufur dengan malaikat. Nggak percaya sama malaikat. Kufur terhadap kitab-kitab dan pertemuannya. Kufur dengan Al-Quran. Nggak percaya sama Al-Quran. Kufur dengan hari kiamat. Hari akhir. Semua ini adalah bentuk kufur yang menjadikan pelakunya apa? Murtad. Nah inilah orang-orang yang bisa yang bakal dilemparkan ke neraka. Waliyahzubillah. Terus, fadhal. 2. Menentang yang hak, kebenaran ilahi dengan berbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan. Ayat 25. Nah, ini al-haq, apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan Rasulullah SAW, diingkari sama dia. Ya. Dia berpaling darinya, dia mengingkarinya, menentangnya. Waliyahzubillah. Ini sangat banyak sekarang mereka yang mengingkari apa yang sudah jelas-jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Jilbab jelas-jelas wajib, diingkari sama dia. Ini pengingkaran ini. Bahaya, jangan main-main. Ya, waliyahzubillah. Kita dengarkan azan dulu.
Allah. Ya, Fadal, lanjutkan nomor 3. 3. Menghalangi kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya sendiri berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah maupun kebaikan untuk orang lain. Maka itu ia tidak mempunyai kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk sesamanya, sebagaimana perihal umat manusia pada umumnya. Ayat 25. 4. Di samping menghalangi kebaikan, orang itu pun suka memusuhi orang lain, menzolimi sesama, serta menyakiti mereka dengan perbuatan dan ucapannya. Ayat 25. 5. Bersikap skeptis, yaitu ragu-ragu terhadap kebenaran. Tidak hanya sebatas itu, bahkan ia juga selalu mendatangkan hal-hal yang meragukan. Dalam bahasa Arab diungkapkan fulanun muribun, artinya fulan bersikap ragu-ragu. Ayat 25. 6. Selain sifat-sifat di atas, orang itu juga musyrik yang menjadikan ilah yang lain selain Allah, yakni dengan menyembahnya, mencintainya, marah dan senang karenanya, bersumpah atas namanya, memberi peringatan karenanya, memberikan loyalitas untuknya, dan memusuhi karenanya. Ayat 26. Kalau kita cermati 6 sifat ini kayaknya satu kesatuan. Orang yang mengingkari berarti kan dia kufur. Berarti dia akan berpaling dari apapun yang Allah firmankan, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berarti dia mengikuti hawa nafsu. Dia ikuti hawa nafsu. Saat itu dia akan mencegah orang lain untuk berbuat baik pula. Karena dia nggak mau berbuat, maka dia cegah orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau melihat orang lain berbuat baik, dia akan zolimi dia. Dia akan lakukan apapun, yang penting orang ini tidak berbuat kebaikan. Dan di waktu yang sama, dia pun gemar berbuat syirik. Ini satu kesatuan ini. La haula wa la quwata illa billah. Makanya, nikmatnya iman. Iman itu apa? Membenarkan. Membenarkan Allah, membenarkan Rasul Allah, membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lalu apa? Mentaatinya dalam bentuk perbuatan. Lalu apa? Mengajak orang lain, lalu berbuat baik kepada semua orang. Inilah manusia yang mendatangkan kebaikan buat dia dan semuanya. Dan memberikan makna bahwa orang yang seperti ini pasti akan dimusuhi oleh siapa? Ya ini orang-orang kafir ini, musyrik. Ini sepanjang masa musuhnya ya ini. Musuhnya orang beriman, musuhnya orang yang bertauhid, musuhnya mereka yang menjalankan petunjuk Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kafir seperti ini. Orang-orang yang ingkar seperti ini. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, inilah musuhnya. Jelas ya. Wal'iyadhu billah. Lalu ketika si fulan ini tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang membawa, yang mencatat amalnya dan yang nuntun, dua-duanya sudah menghadap Allah dan menunjukkan bahwa ini loh si fulan ini yang selama ini saya dampingi, saya catat. Dan ini catatannya ya Allah. Ini catatannya ya Allah. Ini saksi-saksinya. Ini saksi-saksinya. Oke? Lalu setelah itu apa? Apakah apa yang dilakukan oleh si fulan dan fulana ini?
Si fulan dan fulana ini akhirnya ngapain? Dia menyalahkan setan. Menyalahkan setan. Di ayat yang 27. Wa qala qarinuhu. Di ayat yang 27. Qala qarinuhu rabbana ma adghaitu. Qarin di sini siapa? Di sini setan. Qarin yang ada sama setiap orang, setan. Qarinnya, jadi setelah si fulan ini sudah dibuka semua sama malaikat, saksi-saksi semua tadi yang muncul, maka qarinnya dia ngomong, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan dia. Ma'adghaituhu, bukan aku yang menyesatkan dia ya Allah, tapi dia sendiri yang sesat. Di sini setan mau ngapain? Berlepas tangan dia. Padahal dia, ya kan? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Nah, dia mau lepas tangan di sini. Dia mau lepas tangan. Lalu si fulan ini nggak terima ngomongin komentar ini. Dia nolak. Oh, nggak bisa. Lo yang merusak gue gitu ya. Kamu yang merusak saya. Kamu yang goda saya. Kamu yang bikin saya kufur. Kamu yang bikin saya tidak taat, ingkar. Kamu yang bikin saya syirik, zalim, dan sebagainya. Kamu semua. Lalu Allah bilang apa? Udah, nggak usah berantem. Fadal, dibaca. Lalu dalam ayat 27, orang tersebut bertengkar dengan setan yang menjadi pendampingnya sewaktu di dunia. Namun setan menimpakan semua tanggung jawab kepadanya. Padahal setanlah yang nyata-nyata telah menjerumuskan dan menyesatkannya. Setan berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Dengan kata lain, orang itu sendirilah yang telah memilih kesesatan. Bahkan dia lebih mengutamakannya daripada kebenaran. Pernyataan ini sebagaimana dalih yang dikemukakan iblis kepada para penghuni neraka. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Sama aja. Ya kan? Ketika setan bilang apa? Maaf itu, bukan aku yang menyesatkan. Dia sendiri yang sesat. Aku kan yang goda dia. Memang aku yang goda dia. Dia dengerin saya, salahnya. Kontradiksi tidak? Berarti siapa sebetulnya yang menjadi penyebab seseorang itu kufur, sesat? Ya setan. Tapi ketika di akhirat dia mau berlepas diri, tapi kalimatnya malah menunjukkan dia yang ngajak. Nah, inilah namanya aja siapa? Setan. Namanya aja setan. Nggak punya akal kan gitu. Terus? Atas dasar inilah, maka yang dimaksud dengan pendamping atau qarin pada ayat 27 adalah syaitan. Manusia dan syaitan pada waktu itu saling berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini pendapat yang pendapat yang kedua berbeda. Betul. B. Pendapat lain tentang qarin. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendamping atau qarin manusia pada ayat 27 tersebut adalah malaikat. Itu karena ia akan mengklaim bahwa malaikat yang menyertainya telah memanipulasi catatan buruknya dan berlaku zalim terhadapnya. Padahal ia tidak melakukan semua perbuatan yang dicatat oleh qarin tersebut. Manusia ngeyel jamaah nih. Sampai di hadapan Allah berani nyalain siapa? Bayangin. Luar biasa ini. Ini atas pendapat ini kan. Ya. Dahsyat. Malaikat disalahin. Terus hamba tersebut menuduh malaikat terburu-buru mencatat keburukan-keburukannya sebelum ia bertaubat dan tidak mau menunda pencatatan sampai ia bertaubat.
La haula wala quwwata illa billah. Semua ini nunjukin bahwa pelaku kekufuran, syirik, maksiat itu adalah orang yang tidak bisa berpikir rasional. Dia tidak akan bisa berpikir rasional. Ya kan? Dan yang kedua menunjukkan bahwa mereka yang melakukan seperti itu, dia ingin keluar sebagai orang yang bersih. Dia ingin keluar sebagai orang yang tetap dianggap bersih. Sehingga dia selalu mencari kambing yang berwarna hitam. Ya inilah manusia yang sombong. Tapi orang yang beriman tidak. Orang yang beriman ketika dia tegur, sadar bahwa dia yang salah, saya yang salah. Tapi sebelum dia mengakui kesalahannya, apa yang diucapkan oleh istri sang raja kepada Nabi Yusuf? Kesombongan. Kamu menolak saya, kamu saya penjara. Nabi Yusuf jawab apa? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Mending kamu penjarain saya daripada saya harus nurutin kemauan kamu. Merasa dirinya apa? Dia ingin keluar sebagai sosok yang bersih. Bukan saya yang salah. Ini Yusuf yang kurang ajar. Padahal yang goda siapa? Yang goda nih cewek, Bu. Yang goda, Bu. Iya, ya Ustadz. Yang goda, ini perempuan ini yang goda. Tapi dia ingin tampil di depan orang seolah-olah dia bersih. Gitu. Tapi ketika dia sadar, tobat bahwa dia yang salah, dia bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak berusaha untuk mensucikan jiwa saya. Saya memang manusia yang kotor, salah. Saya yang salah, saya. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya yang salah, sudah. Inna nafsala ammaratun bisu. Waktu itu hawa nafsu saya yang menjerumuskan saya untuk berbuat itu. Beda kan? Beda. Inilah orang yang tobat. The best, mereka itu orang tobat. Ngaku. Ya, saya salah memang. Ya Rasulullah, adznabtu. Wahai Rasulullah SAW, saya berbuat dosa. Tahirni, bersihkan aku. Pulang saja kamu. Tobat sendiri. Datang lagi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Bersihkan aku. Pulang 4 kali bolak-balik. Terakhir yang keempat kalinya, Rasulullah SAW rajam sampai wafat. Perempuan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, andai tobatnya itu ditimbang dengan sekian dari kalian, akan lebih kuat dia. Itulah i'tiraf, pengakuan dari dosa. Fa'tarafu bidzambihim. Kan? Maaf, ini penghuni neraka, maaf salah. Jadi inilah orang yang beriman. Dia sadar bahwa dirinya ini banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi orang-orang kafir yang seperti ini, itulah watak mereka. Ya, ini wataknya. Menolak kebenaran, ya, merasa dirinya apa? Bersih, mencari kambing hitam, kesalahan orang lain, sampai malaikat disalah-salahin, bayangin, hebat tenan. Tapi ketika dia nanti melihat neraka jahanam, fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Ketika melihat neraka, ya saya salah. Ya, udah telat. Enggak dari dulu. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Terus menurut pendapat ini, malaikat menyanggah tuduhan tersebut. Aku tidak melebihkan catatan atas apa yang telah dikerjakannya. Aku juga tidak terburu-buru mencatatnya sebelum ia bertaubat. Tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Lalu pada ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku.
Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pertengkaran orang-orang kafir dan dengan Korin. Mereka di hadapannya pada dua surah, yaitu surah As-Saffat dan surah Al-A'raf. Dia juga menggambarkan tentang pertengkaran umat manusia di hadapannya kelak dalam surah Az-Zumar. Dia bahkan memberitakan perihal pertengkaran penduduk neraka di dalam neraka kelak dalam surah Asy-Syu'ara dan surah Shad. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Nggak ada. Sudah di akhirat kok. Ya kan? Tidak ada manfaat. Semua ini maksudnya adalah menunjukkan apa? Penyesalan. Ya. Penyesalan dia. Dan Allah menceritakan kepada kita semuanya ini. Tentu ini ancaman bagi orang kafir yang memiliki sifat ini. Dan yang kedua apa? Peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai mereka kakinya terpeleset ke jalan mereka. Disinilah pentingnya istiqamah di dalam kebenaran dan keimanan. Caranya gimana? Nah, ini yang selalu kita ditanyakan gitu kan. Gimana? Ya belajar, ilmu ini yang jaga. Ilmu ini yang jaga. Kan? Kemudian kesungguhan untuk beramal saleh. Kemudian cari pertemanan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Fadal, barangkali ada yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan tadi dijelaskan kufur nikmat itu termasuk dosa besar tapi tidak membuat pelakunya keluar murtad atau keluar dari Islam. Sementara kufur-kufur yang bersifat mengingkari ayat-ayat Allah, hadis Nabi, mengingkari Nabi dan seterusnya itu termasuk kufur yang membuat murtad dan keluar dari Islam. Sementara di lapangan saya sering ketemu bahwa ada kelompok besar di Indonesia ini suka menentang dari kita kan, dari salaf kebanyakan yang begitu keyakinannya sudah jelas. Di Al-Quran dijelaskan Allah di atas, Allah istiwa di atas arsy. Kita yakini apa adanya, tidak mentakwil, tidak mengingkari, tidak membagaimana dan seterusnya. Nah, terus Allah punya kedua tangan. Allah membuat langit dan bumi dengan kedua tangannya dan menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Terus Allah nuzul turun ke langit dunia. Kita semua itu kita imani, tidak mempertanyakannya dan seterusnya. Apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Rasul tetapkan, kita tetapkan dan kita imani. Sementara ada kelompok besar di Indonesia ini menentang. Mereka mengatakan Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas itu sebenarnya Allah bukan di atas. Menurut mereka Allah bukan di atas. Kalau di atas berarti Allah itu bertempat. Itu Allah di mana-mana menurut mereka ya. Terus Allah memiliki kedua tangan, menciptakan Adam dengan kedua tangannya dan menciptakan alam semesta dengan kedua tangannya. Menurut mereka itu Allah sebenarnya tidak punya tangan. Allah itu maksudnya Allah punya kedua tangan, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan, maksudnya itu dengan kekuasaannya. Jadi mereka menafsirkan, mentakwil kedua tangan Allah itu dengan kekuasaan. Sementara kita tidak, kita tetap. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah kira-kira yang mentakwilkan atau termasuk menolak sifat lah, itu termasuk kufur yang membuat murtad dan keluar dari Islam atau tidak? Terima kasih. Ya, ini sebetulnya
Kalau pertanyaan Bapak dari di belakangnya jadi sudah cukup sebetulnya, Pak. Saya sudah paham, Pak. Barakallahu fiik. Coba dilihat di skema yang saya buat. Kufur. Ya. Kufur itu artinya apa? Ingkar. Pelakunya namanya kafir. Kufur itu ada dua. Kufur kecil, yang maksud dari kufur kecil ini adalah dosa besar. Artinya kalau dosa besar berarti apa? Tidak kekal di neraka. Ya. Berarti di sini tidak keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak kekal di neraka. Ya kan? Kalau yang kedua adalah kufur apa? Besar. Dia keluar dari Islam, kemudian kekal di neraka. Oke? Nah, contohnya kufur kecil ini contohnya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah, kalau yang ini kufur besar, ya, dia mengingkari apa? Dia ingkar apa? Ingkar rukun iman, ya kan? Atau apa? Salah satunya. Atau ingkar apa? Ingkar rukun Islam atau salah satunya. Ini contohnya singkat aja. Nah, mereka termasuk rukun iman kan? Iman kepada apa? Pada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah dikatakan apa? Kufur besar. Jawabannya iya, seperti Ibnu Qayyim katakan tadi, mengingkari sifat-sifat Allah. Cuman ingat, ini bahasa ini adalah bahasa apa? Hukmun am. Ini hukum bersifat umum. Maksudnya, siapapun yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kufur besar. Ini hukum bersifat umum. Sama pula dengan kepolisian mengatakan, siapapun yang mengkonsumsi narkoba, maka akan dipenjara selama sekian tahun. Oke? Ini hukum bersifat apa? Umum. Lalu datang si A dan si B. Ditangkap narkoba. Apakah berarti dia terkena hukuman selama yang disebutkan di atas? Apa? Belum tentu. Nah, apakah semua orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dikatakan bahwa dia kafir murtad, kufur besar? Belum tentu. Nah, disinilah para ulama membuat kaedah-kaedah dan batasannya yang disebut dengan kaedah dawabit takfir, kriteria pengkafiran. Jadi yang dibahas di sini adalah hukum bersifat umum pas.
Adapun bersifat individu, kita tidak boleh masuk ke ranah situ. Kecuali benar-benar disampaikan oleh seorang ulama yang kaliber besar, kemampuan ilmunya tak diragukan lagi. Nah, itu baru kita sami'na wa ta'na dengan mereka. Ya. Adapun kita nggak boleh melihat si fulan atau dai fulan mengingkari sifat Allah, kemudian langsung hukum umum ini keterapkan ke dia. Bahaya, Mas. Jangan. Ya, jangan. Kita nggak boleh begitu. Jadi yang disampaikan semua ini hanyalah bersifat apa ini? Umum ini. Ini umum aja. Ya. Ini umum sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Quran yang lain bersifat ancaman. Jadi semua ini ancaman. Contoh, man taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Nah, pendapat sebagian para ulama fikih mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir, keluar dari Islam, kufur besar, murtad. Sebagian ulama. Adapun kalau dia mengingkari sholat, ya semuanya juga mengatakan kafir. Kita tidak bicara yang mengingkari, kita bicara yang nggak sholat, males. Sebagian ulama bilang keluar dari Islam. Oke, ini kalimat ini bersifat apa? Hukum bersifat umum yang bermakna ancaman. Oke, sampai sini paham? Lalu kita melihat si A, si B, si C nggak sholat. Apakah langsung kita mengatakan, lo A kafir gitu? Nggak boleh, Pak. Karena di pengajian begini-begini kafir lo. Nggak boleh, Mas. Ya, ini sudah masuk kepada ranah apa? Hukum vonis yang bersifat individu. Nah, disinilah banyak orang-orang yang menyalahfahami kajian-kajian yang seperti ini. Itu kajian apa itu suka ngafir-ngafirin orang? Ya kan? Menarik, waktu mereka beberapa ustadz-ustadz, kiai-kiai di Pondok Gede menyidang saya disidang oleh mereka. Saya datang saya. Sendirian lagi. Datang saya sendirian. Ya ditemani paling 2 orang dari komplek aja. Mereka bilang, Ustadz ini suka mengkafir-kafirin orang. Saya senyum. Saya bilang, maaf Pak Kiai. Anda ini kan dikatakan orang yang ngerti agama. Ya, kalau saya mengkafirkan individu orang, tolong tunjukkan kepada saya potongan ceramah saya yang saya mengkafirkan Anda atau tokoh Anda. Bawa sini. Ada potongan videonya. Fabuhit. Mereka diam 1000 bahasa tidak bisa jawab. Sama pula kisah guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Abdul Hakim Amda. Ketika berhadapan dengan seorang kiai di Surabaya. Beliau sendiri cerita sama saya di rumahnya. Protes, demo. Nah, beliau panggil aja ke sini kiainya. Kita diskusi. Masuklah seorang kiai. Ada yang bisa kita diskusikan atau dia mengatakan Pak Ustadz ini dai salafi yang kerjanya adalah mengkafir-kafirkan orang. Dijawab sama beliau, mana bukti ceramah saya kalau saya mengkafirkan Anda? Akhirnya siang hari itu Pak Kiai pun akhirnya ikut makan siang sama beliau. Ketawa-ketawa Ustaz Abdul Hakim. Pak, beda antara kita, fahami jamaah, agar kalian ini jangan pula gampang-gampang mulut ember. Hati-hati. Kadang problem ini pada ikhwan kajian.
Ya, yang kita jelaskan membahas tentang kufur, bahas tentang syirik, ya, bahas tentang bid'ah. Semua ini bahasan bersifat apa? Umum, dan bahasan ini bersifat apa? Wa'id, ancaman. Tidak bersifat person, individu, dan vonis orang. Paham ya? Ya, adapun bersifat individu dan person orang berkaitan ini bukan ranah kita. Kewajiban kita apa? Nasehatin dia saja, kemudian kita doakan, mendoakan dia, mendoakan semua, mendoakan diri kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Paham, Pak? Alhamdulillah. Jadi hati-hatilah. Ada lagi yang mau bertanya? Keren ya? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.